Masuk kita masuk ya. Dari sini jalan. Ya. Masuk mahita peparani putra raja Sonak Malila si mangucong marpaung na 70 pardiri do puro nami bebere nami asa mabay na cara hita. Shalom de keluarga ahaduli nami si mangucong boru sinaga. Pertemuan air mata. Kami dari Punguan Sonak Malila Kota Madia Medan. Di sini ada abang saya penasehat dan sekaligus ketua sektor, termasuk saya sendiri ketua sektor Medan Baru dan kepengurusan di DPP Pusat. Sungguh alangkah terkejutnya kami melihat WA dari Sonak Malila Kota Madia Medan. Tadi pagi saya buka, langsung saya share ke beberapa WA, termasuk WA Pardili dan termasuk WA Sonak Malila seluruh dunia. Karena sudah terbiasa, oleh karena saya bagian kerohanian, saya dibuat Tuhan peduli ke tempat yang berduka terutamanya. Jadi tidak mengherankan di tempat berduka jika memang saya ada di Medan, saya harus sempatkan. Karena itu sudah penabalan dari pengurus Kota Madia dalam setiap periode. Jadi saya pendeta misionaris Daniel Pardili, pendeta khusus ke penjara-penjara, pendeta khusus ke tahanan polisi-polisi seluruh Indonesia. Tapi kebanyakanlah di Sumatera Utara. Maka daripada itu tidak heran yang datang di sini sangat mengharapkan kedatangan saya, oleh karena dipercayakan untuk menjabat bagian kerohanian DPP Sonak Malila Kota Madia Medan. Jadi tuho inang bori sinaga odo behita mastagda molusi batuam sudah kawan lama ini, termasuk pengurus Kota Madia Medan dan sektor, tidak orang asing. Kami sudah mendengar beberapa kata-kata yang memberikan penghiburan dari kantor tadi. Salah satu yang saya garis bawahi adalah, Ibu Eva, saya kira selama ini kau tidak merasa kekurangan sesuatu apapun. Rupanya pergumulannya begitu berat. Napa ya? Jadi yang mau saya katakan apa? Memang disitulah keajaiban Tuhan, sekalipun pencobaan berbagai-bagai datang kepada kita, namun kita tidak nampak kita memikulnya. Seolah-olah tidak ada masalah. Bahkan saat ini dari kantor datang ke rumah duka, diberikan juga makanan kepada mereka. Ini suatu khotbah bagi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, bahwa tetap kita ada dalam sukacita, seolah-olah tidak pernah berduka. Bahkan Yesus tatkala berdoa di bukit, apa dikatakan dalam Matius 5 ayat 4? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Itu dengan sendirinya yang mempertuhankan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah membuktikan mengalahkan maut, dan Tuhan yang sudah membuktikan di rumah Bapa di Samayim di sorga itu betapa indahnya dan senangnya. Tadi disinggung masalah Samayim, sorga itu. Nanti kita melihat muka dengan muka.
tahun sang bayi ini. Saya percaya sekalipun dia sudah dewasa, bahkan sudah menikah, tidak sanggup mama dan bapaknya mengenal dia secara sempurna. Saya yakin, termasuk suami dan istri, tidak akan pernah mengenal secara sempurna. Itu sudah perkataan Rasul Paulus. Tetapi nanti di Samarim, di sorga, tidak ada yang rahasia, semua terbuka. Itu boleh berarti perkataan Rasul Paulus dalam pertama Korintus 13 ayat 12, seolah-olah selama ini kita tidak pernah melihat muka dengan muka. Itu artinya. Dan jarang ini dihotbahkan di dalam rumah duka. Tapi saya senang membawa khotbah daripada perkataan Rasul Paulus ini. Nanti aku mengenal kalian dengan sempurna, seperti aku juga dikenal dengan sempurna. Idola patanna itu artinya kita menangisi orang yang meninggalkan kita. Kalau kita sudah mengenal secara sempurna seperti kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak akan pernah ada mata lagi kepada manusia yang meninggalkan kita, sekalipun dia istri atau suami atau anak atau orang tua kita. Itu sudah bagian bahwa air mata akan turun. Tetapi begitu heran dan bangganya kita mempertuhankan yang sudah dipastikan bahwa roh penghibur akan datang kepada orang yang berduka. Sehingga orang Kristen menghadapi kematian tidak ada artinya. Beria-ria, bersorak-sorak. Orang datang menangis, kita kasih makan, bayangkan, bahkan kita kasih uang. Bukan karena kekayaan, bukan karena ada pada kita. Ya memang tanda itulah. Tidak ada duka cita yang mendalam, sekalipun memang menangis kita. Hal lain yang mau saya sampaikan, apa yang dikatakan Yakobus 1, saya hanya ingatkan ayat 2, 3 dan 4. Jika datang berbagai-bagai pencobaan kepadamu, anggaplah suatu kebahagiaan itu, karena itu adalah ujian iman yang datang kepadamu dan yang menciptakan ketekunan. Dan buah daripada ketekunan itu adalah kesempurnaan dan utuh dan tahan uji. Jadi sudah dikatakan Yakobus, itu kebahagiaan bagi kita apabila datang berbagai-bagai pencobaan, dan termasuk kepada keluarga daripada anak kami di sini. Saya mau kita menyanyikan dulu satu lagu pop rohani. Pop rohani sering kita menyanyikan ini walaupun nggak di gereja kita masing-masing. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayub dalam penderitaannya berdiri di mana? Bahasa Indonesia apa ya? Ya, merajuk atau menyesali dirinya. Kenapa Tuhan aku tidak mati pada saat aku dilahirkan dari rahim ibu? Artinya memang Ayub kita sudah tahu orang yang paling saleh di zamannya, dan mungkin sampai zaman sekarang ini, si Job. Tapi masih bisa dia mengatakan itu, karena kawan-kawannya juga semacam mencela dia, bahkan istrinya yang tidak seiman dengan dia. Masihkah engkau menyembah Tuhanmu? Kambing dombamu semua hewanmu sudah habis, anak-anakmu habis, karyawanmu habis, tinggal istrinya satu-satunya yang tidak seiman dan rumahnya. Kita tahu jawaban dia, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai-sampai istrinya mengatakan, Ayub mengatakan, memang engkau sudah gila. Bukankah kita menerima yang baik daripadanya dengan pengucapan syukur? Mengapa kita tidak menerima dengan pengucapan syukur, sekalipun memberatkan jiwa dan batin kita, sekalipun kita mendapatkan kecelakaan? Dalam persoalan itu si Ayub tidak jatuh dalam pencobaan. Dia beria-ria, bersorak-sorak, memuji Tuhannya yang daripadanya sebagai El Sebaot, pencipta langit dan bumi, dan hanya dialah yang memiliki semua ciptaannya. Jadi itu hoinang terutama deh. Kita harus jangan lupa, hanya satu di dunia ini dari awal dan sampai akhir sang pencipta. Dia itu El Sebaot, kata orang Israel sampai sekarang. Dan tidak ada makhluk menciptakan untuk dirinya sendiri. Rambut kita pun satu lembar tidak sanggup kita menciptakannya. Bahkan malaikat pun bukan mencipta dari dirinya. Bahkan simbolis iblis, apapun namanya itu, tidak ada mereka mencipta untuk dirinya sendiri. Jadi saya mau katakan dalam ibadah kita ini, serahkan kepada El Sebaot, Maha Pencipta. Serahkan kepada El Shaddai yang Maha Berkuasa. Dialah yang berkuasa atas segala ciptaannya, apapun namanya. Terlalu panjang khotbah ini. Kita kembalikan kepada Dia. Kita sudah nyanyikan tadi, memang luar biasa. Setiap saya menyanyikan ini dalam perpisahan kepada Yang Maha Esa. Ada suaminya yang meninggal, nggak sanggup, bahkan dibilang lagu itu tidak bisa kunyanyikan. Tidak betul, tidak betul. Sebagai manusia memang berat sekali menerima lagu yang tadi. Segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, untuk Dialah segala kemuliaan atas segala ciptaannya. Jadi kalaupun terlalu panjang khotbah ini, karena ini berharga kepada keturunan Sonak Malila, bahkan seluruh dunia ini akan disampaikan video ini, makanya kami ambil video ini karena menjadi khotbah bagi keturunan Oputta, Raja Sonak Malila, dimanapun mereka berada, terutama dalam berpisah kepada anak yang masih balita ini. Saya dengar ini pangguar. Sebelumnya, sebelum lahir yang ganteng ini sudah ada pangguaran Yopongna. Tetapi hanya kurang lebih 4 tahun lah nama itu disandang. Ini membuat air mata bercucuran.
Tapi saya percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya, janganlah kita minta doa sekarang ini seperti kematian anak Jairus.